Aduh parah banget nih guys. Vinicius sama Mbappe, dua nama yang harusnya bikin Madrid menakutkan, sekarang malah bikin pusing. Gila ya, padahal udah satu musim main bersama. Tapi kok kayak musuhan di lapangan? Dan lo pikir cuma itu guys? Ada yang lebih mengejutkan lagi loh. Rencana Xabi Alonso buat rombak Madrid secara brutal. Tapi sabar dulu, kita akan bongkar itu di tengah-tengah video nanti. Jadi dengerin baik-baik ya guys, jangan skip. Oke guys, lo pasti mikir. Mbappe sama Vinicius itu kan mimpi basahnya para fans Madrid. Di atas kertas, iya guys, ini dua-dua pemain tercepat di dunia, dribble lincah, finishing tajam. Tapi kenyataannya, musim lalu mereka kayak main di planet masing-masing. Statistiknya serem guys, dari 3.400 menit bareng di lapangan, cuma 15% umpan Vinicius ke Mbappe, dan sebaliknya, Mbappe ke Vinicius cuma 13%. Mereka sering nabrak posisi di sayap kiri, malah bikin Madrid kehilangan lebar serangan. Ini jelas-jelas blunder taktik yang harus Xabi Alonso benerin sebelum musim dimulai. Tapi guys, lo pikir masalah ini cuma soal posisi? Nggak sesimpel itu. Karena di balik layar, ada taktik eksperimen gila dari Alonso yang akan kita bahas di tengah video ini nanti. Serius guys, ini bisa jadi solusi. Atau malah jadi blunder besar. Tunggu ya, gue spill nanti. Oke, balik lagi ke lapangan, masalah Madrid gak cuma di depan. Di belakang juga amburadul, khususnya saat bola mati. Musim lalu, Madrid tuh kayak tim amatir pas defend corner atau free kick. Sering banget kecolongan di momen-momen krusial, gara-gara kacau marking dan gak ada struktur yang jelas. Carlo Ancelotti dulu terlalu santai soal ini. Hasilnya? Bola mati malah jadi mimpi buruk Madrid. Sekarang Alonso harus benerin sistem ini, entah dengan marking campuran, atau narik gelandang buat backup duel udara. Tapi guys, ini PR berat, apalagi jadwal pramusim udah mepet banget. Tapi lo pikir cuma itu guys? Ada satu rencana gila dari Alonso yang jarang orang bahas. Dia kepikiran buat ubah formasi Madrid total. Bahkan kabarnya mau ngetes pola 3-4-3 atau false 9 buat Mbappe. Nah ini dia guys, perubahan besar yang bakal nentuin nasib Madrid musim ini. Gagal sedikit aja, bisa-bisa Madrid babak belur kayak musim lalu. Tapi sabar guys, kita bongkar pelan-pelan strateginya di segmen berikutnya. Fokus ya. Jadi guys, karena Vinicius Mbappe sering tumpang tindih di kiri, Alonso kepikiran buat ngerombak formasi ke 3-4-3. Di skema ini, Mbappe gak cuma jadi winger kiri, tapi lebih sentral, main di half space, kadang false 9. Vinicius tetap di flank kiri tapi dikasih kebebasan cut inside. Tapi masalahnya guys, Madrid gak punya playmaker murni di tengah. Toni Kroos udah pensiun, Luka Modric juga cabut. Sementara Ceballos malah masuk daftar jual. Gue rasa, Alonso bakal gambling pakai kombinasi Camavinga, Tchouaméni, dan Bellingham, di mana Bellingham diplot sebagai advance playmaker. Tapi kalau ini gagal guys? Wah bisa chaos. Mbappe dan Vinicius malah makin sering rebutan ruang. Madrid butuh banget distribusi bola yang rapi dari lini tengah. Lo lihat musim lalu guys, lawan tim high press, Madrid sering banget kehilangan kontrol. Tanpa Kroos dan Modric, transisi Madrid tuh gampang dipatahkan. Alonso harus nemuin cara buat bikin lini tengah solid, mungkin dengan narik bek kanan jadi inverted. Atau kasih peran pivot ke Camavinga lebih dalam. Kalau lini tengah ini gak dikunci rapat, percuma guys punya Mbappe Vinicius di depan. Bola gak bakal nyampe ke mereka dengan bersih. Jadi kesimpulannya guys, Madrid sekarang kayak duduk di kursi panas. Mbappe Vinicius harus connect, formasi harus pas, dan pertahanan bola mati wajib diperbaiki. Dan Alonso? Dia gak dikasih waktu lama guys, start musim aja udah langsung ketemu lawan-lawan berat, gak ada waktu buat coba-coba. Tapi nih guys, lo pasti mikir Perez lagi sibuk cari pemain bintang buat nutup semua celah ini kan? Nah, siap-siap kaget. Karena info terbaru dari Spanyol bilang Perez malah fokus nyiapin transfer kejutan. Tapi bukan pemain, lo gak salah denger guys. Kabarnya Perez lagi siapin revolusi besar-besaran di balik layar, yang bakal ngeguncang internal Real Madrid. Tim medis Madrid, yang selama ini dianggap biang kerok cedera pemain, bakal dibongkar total. Ini gila sih guys, karena kalau ini beneran terjadi, efeknya gak cuma ke lapangan, tapi ke karir pemain bintang Madrid juga. Jadi di segmen selanjutnya, gue bakal bahas tuntas, kenapa Perez lebih pilih bongkar tim medis daripada belanja pemain. Lah, sekarang Real Madrid malah sibuk perombakan tim medis guys? Apa-apaan ini? Opa Perez kamu bercanda? Gila, ini transfer window loh. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana dengan Rodri nih?
Apa Madrid udah nyerah? Atau justru ada rencana rahasia yang lebih gila lagi? Jadi gini bro, setiap tahunnya, kalender sepak bola klub-klub top Eropa makin padat. Nggak cukup cuma taktik jenius atau skill di lapangan, sekarang butuh mental baja, stamina, kebugaran fisik, dan skuad yang dalam banget kawan. Dan sebenarnya Madrid udah adaptasi lumayan oke soal itu. Tapi, musim lalu guys, bagian kebugaran malah jadi mimpi buruk. Cedera datang silih berganti, bikin Ancelotti pusing karena opsi pemain makin menipis. Apalagi di posisi back tengah sama fullback, wah itu parah bro. Ancelotti sampai angkat tangan, minta kedalaman, tapi ya percuma kalau tim medisnya nggak bisa ngimbangin intensitas musim. Nah, di sini Perez nggak mau blunder 2 kali. Menurut Alberto Pereiro dari Onda Cero, Madrid langsung ambil langkah radikal, bukan tambal sulam lagi. Mereka bongkar total departemen medis, kebanyakan staf lama udah dilepas, diganti fisioterapis-fisioterapis baru yang udah punya jam terbang di klub kayak Barcelona, Real Betis, Granada, sampai Malaga. Gokil, Perez nyari ide segar dari orang-orang yang ngerti cara recovery pemain di level top. Fokusnya jelas bro, Madrid pengen musim depan bisa minimalisir cedera seefisien mungkin. Karena dalam jangka panjang, menjaga kebugaran pemain itu lebih penting daripada sekedar beli bintang baru tapi bolak-balik cedera. Tim medis baru ini bakal pegang kendali buat ngatur kebugaran secara keseluruhan, dan memastikan proses recovery pemain berlangsung lebih cepat. Apalagi musim depan ada sorotan ke nama-nama yang rentan cedera bro, kayak David Alaba, Militao, Mendy, dan juga Jude Bellingham yang baru operasi. Perez nggak mau ambil resiko. Dengan manajer baru dan metode latihan yang dirombak, Perez berharap cederanya nggak separah musim kemarin. Tapi ya, ini bukan cuma itu bro. Nanti kita akan membahas hal yang lebih gila, karena langkah Perez ini bukan sekedar buat ngamanin musim depan. Ada rencana besar yang diam-diam disusun buat dominasi jangka panjang. Rencana yang kalau berhasil, bisa bikin Real Madrid mendominasi Eropa 5 tahun ke depan. Dan disinilah gosip Rodri muncul kawan. Banyak yang bilang Madrid udah nyerah ngejar Rodri. Tapi bro, ada juga bisikan-bisikan yang bilang Perez sengaja sabar. Kenapa? Karena Perez mau Madrid punya pondasi fisik yang sempurna dulu. Nggak mau ngulang kesalahan beli pemain mahal tapi malah absen panjang. Jadi langkah perombakan tim medis ini bisa jadi semacam gerbang awal sebelum Perez ngeluarin langkah transfer besar. Bisa Rodri, bisa juga target lain yang butuh jaminan kebugaran total sebelum masuk ke Santiago Bernabeu. Nah kawan, menurut kalian strategi ini jenius atau justru buang-buang waktu? Apakah Perez bakal ngebut transfer setelah tim medisnya stabil? Atau Madrid beneran udah angkat tangan ngejar Rodri? Tapi ingat, sekarang situasinya makin rumit, karena La Liga udah ambil sikap tegas. Permintaan penundaan laga awal musim ditolak mentah-mentah. Artinya, gak ada waktu lagi buat adaptasi pelan-pelan. Madrid harus siap tempur mulai pekan pertama, dengan skuad yang belum sepenuhnya pulih, dan sistem latihan yang masih dirombak. Semua taruhan Perez soal revolusi fisik kebugaran langsung diuji di medan perang nyata. Dan pertanyaannya sekarang bukan cuma soal Rodri, tapi soal waktu. Apakah Real Madrid siap bersaing atau justru tumbang sebelum sempat berlari? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.